Salam damai sejahtera untuk semua keluarga MDC Batam. Senang bisa bertemu kembali. Saya berharap kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon Roh Kudus menuntun kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik. Kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama melalui YouTube channel ini. Tuhan hadir bersama kami. Biarlah apa yang kami dengar tidak hanya menambah pengetahuan kami, jauh lebih daripada itu kami boleh menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, baru saja kita merayakan 2 hari yang menurut saya sangat terpenting bagi orang Kristen. 2 hari tersebut yaitu Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Minggu Paskah. Kedua hari ini penting karena 2 hari ini merupakan puncak dari keberadaan dan pelayanan Yesus selama ia berada di dunia ini. Pada Jumat Agung, kita beribadah untuk merenungkan pengorbanan Yesus. Mulai dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dengan ciuman palsunya, sampai pada penangkapan, penyaliban, hingga kematiannya di kayu salib. Kemudian, pada hari Minggu, kita merayakan Paskah, yang merupakan hari sukacita besar, hari kemenangan, bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Maut telah dikalahkan dan Yesus telah menang. Nah, kalau kita melakukan survei singkat untuk menyanyikan mengapa orang merayakan Paskah, tentu semua kita akan menemukan alasan dan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang merayakan Paskah karena sudah menjadi rutinitas dan tradisi gereja. Ada juga yang merayakan Paskah karena takut sama pendetanya. Ada pula yang merayakan Paskah karena malu dengan warga jemaat lainnya. Tetapi ada juga yang merayakan Paskah dengan sukacita. Ada yang menangis terharu karena sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosanya dan Yesus telah dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Hal itu sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saya tidak tahu dengan saudara, seperti apa perasaan Anda saat merayakan Paskah. Apakah Anda merayakan Paskah karena takut nanti dibilang bukan orang Kristen? Atau merayakan Paskah karena rutinitas? Yang mengerti isi hati saudara adalah saudara sendiri dan Tuhan. Tetapi yang benar adalah marilah kita merayakan Paskah karena kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan Yesus telah dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga untuk memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, maut sudah dikalahkan. Yesus telah menang. Nah, kalau kita benar-benar percaya kepada berita Injil bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus telah menang, kita pun akan hidup di dalam kemenangan atas segala persoalan kehidupan kita, atas kuasa kegelapan dan dosa. Kuasa salib Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya, menjadi jaminan bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 menulis demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya sangat suka dengan 2 Korintus pasal 2 ayat 14a. Di sana dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, tema saya hari ini adalah
kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Nah, pertanyaan untuk kita saat ini adalah, jika Anda percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi Anda dan benar-benar yakin bahwa Ia selalu membawa kita di jalan kemenangannya, perlukah kita khawatir dan takut atas hidup dan masa depan kita? Coba pikirkan pertanyaan itu. Jika saudara yakin bahwa Yesus bangkit bagi saudara dan selalu bawa kita di dalam jalan kemenangannya, perlu nggak sih kita khawatir? Perlu nggak sih kita biarkan rasa takut, rasa frustasi menguasai kita? Saya rasa kita tidak perlu membiarkan kekhawatiran menjajah hidup kita, karena kita punya iman yang kokoh kepada janji Tuhan. Iman percaya kita kepada janji Tuhan merupakan kunci yang membuka pintu masuk ke dalam hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini mencatat demikian. Sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Siapakah dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi, mulai saat ini, percayalah bahwa dengan iman kepada Yesus, kita bisa mengalahkan setiap persoalan hidup kita. Dan kita bisa berjalan dalam jalan kemenangan yang sudah Tuhan sendiri janjikan. Dan biasanya seringkali kita merasa bahwa persoalan dalam hidup kita itu lebih besar dari kemampuan kita untuk mengatasinya. Biasanya kita selalu merasakan itu. Dan mungkin juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita meragukan firman itu. Nah, menurut saya perasaan seperti itu terjadi karena kita selalu membandingkan persoalan hidup kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Pada saat kita mencoba membandingkan persoalan yang kita hadapi dengan kemampuan kita yang terbatas, dengarkan, di situ kita akan lemah, stres, bahkan frustasi. Tetapi sebaliknya, kalau kita percaya kepada janji firman Tuhan, kita akan tetap merasa kuat menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah stop membandingkan masalah dengan kekuatan kita. Dan mulai mempercayai firman Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Dan saya yakin sudah sangat banyak sekali firman Tuhan yang saudara dengarkan. Oleh karena itu, bawalah setiap firman Tuhan yang sudah saudara dengarkan itu dalam kehidupan saudara. Aplikasikan dalam hidup saudara dan yakinlah bahwa Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Mungkin firman Tuhan yang kita dengar itu kelihatannya tidak masuk di akal, tetapi kita harus tetap mempercayainya. Itulah iman. Iman yaitu mempercayai firman Tuhan yang berbeda dengan logika kita. Sebelum Yesus bangkit dari kematian, dia ditangkap dan disalibkan. Yesus pernah bilang sama murid-muridnya, 3 hari aku akan bangkit dari maut. Harusnya kan murid-murid tahu, tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria dan kawan-kawannya. Mereka pagi-pagi mencoba bawa minyak untuk datang ke kubur Yesus dan untuk memberikan rempah-rempah kepada Yesus. Seolah-olah di sini mereka tidak percaya dengan ucapan Yesus bahwa dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya ketika mereka nyampe di kubur, mereka kaget. Kenapa Yesus bisa bangkit? Seandainya mereka ingat akan perkataan Yesus bahwa Yesus sudah pernah kasih tahu kepada mereka bahwa dia akan bangkit, mestinya mereka nggak perlu repot-repot. Mereka nggak harus pagi-pagi pergi ke situ. Nah, itu gambaran tentang manusia kita. Berulang kali kita dengarkan kata-kata Yesus, tetapi seringkali kita melupakan entah atau tidak dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang saya mau kasih tahu kepada kita, bahwa
Yesus bangkit dari kematian untuk menyatakan bahwa janjinya itu benar. Dia nggak pernah membohongi saudara. Itu sebabnya diperlukan iman kita kepada firman Tuhan. Sekali lagi, meskipun itu tidak masuk di akal, tetapi itulah firman Tuhan. Kita harus menerimanya. Contoh yang lain, misalkan Abraham 75 tahun, istrinya 65 tahun, kan nggak mungkin banget. Tuhan bilang, kamu akan punya anak. Secara logika memang nggak masuk. Ya memang nggak masuk. Tetapi karena Abraham tahu yang ngomongin adalah Tuhan, udah dia gue percaya deh. Dan kita tahu 25 tahun penantian panjang mendapatkan anak juga. Jadi yang pertama yang saya mau pesankan bahwa kematian Tuhan, kebangkitannya, menyatakan bahwa dia setia kepada janjinya. Dan kalau kita percaya kepada janjinya, kita akan hidup dalam kemenangan. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Yesus bangkit dari kematian untuk memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Sekali lagi, Yesus bangkit daripada kematian adalah untuk memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita, kepada saudara dan saya, bersama dengan Yesus di surga. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 menulis dengan baik tentang sasaran terbesar Tuhan atas hidup saudara dan saya. Apakah sasaran tersebut? Yaitu tentang keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yuk mari kita dengarkan. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Alasannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup sejati dan kekal. Ayat 17, sebab Allah mengirimkan anaknya bukan apa? Untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Well, ini merupakan satu sukacita terbesar buat saya. Dan saya harap Anda juga merasakan hal yang sama. Yesus datang mati di kayu salib, supaya kalau kita percaya kepadanya, kita tidak dihukum. Kita hidup kekal bersama dengan Dia di surga. Kepercayaan lain mengatakan bahwa do something, lakukan sesuatu supaya Anda masuk surga. Berbeda dengan Injil. Di kayu salib Yesus katakan, sudah selesai. Aku sudah melakukannya untuk Anda. Harganya sudah lunas dibayar. Kamu sekarang jadi warga kerajaan Allah. Ingatlah bahwa Yesus sayang sama Anda. Dia tidak ingin satupun dari ciptaannya mati binasa terhukum di dalam neraka. Dia rindu kita semua hidup kekal bersama dengan Dia, selamanya di keabadian. Untuk itulah Dia datang, menyerahkan dirinya mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, supaya kita yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi dibebaskan dari hukuman. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikasih tahu, diingatkan kepada kita demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa tidak ada hukuman? Karena mereka sudah dibebaskan. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Well, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kebangkitan Yesus dari maut mempersatukan kita bersama dengan Tuhan dalam satu ikatan yang kokoh. Sehingga tidak ada apapun atau siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya sangat suka dengan apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39. Mari dengarkan ayat ini sebagai ayat terakhir saya pada sharing kali ini. Dikatakan demikian ayat 33. Siapakah yang dapat menggugat umat yang dipilih oleh Allah, kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah? Apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Kristus Yesus nanti yang membela kita. Dialah yang sudah mati, atau malah dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya?
atau kesukaran, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kemiskinan, atau bahaya, ataupun kematian. Dalam Alkitab tertulis begini, sepanjang hari kami hidup di dalam bahaya maut karena Engkau. Kami dipermalukan seperti domba yang mau disembelih. Tidak. Malah dalam semuanya itu, kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi, atau apa saja yang lain, semuanya itu tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Well, tidak ada yang bisa, siapapun dan apapun, yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Saya harap malam ini saudara mengerti dengan baik betapa besarnya cinta Tuhan buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat salib. Terima kasih buat pengorbanan yang Kau lakukan. Engkau rela memberikan semuanya supaya kami yang hina ini dibebaskan. Engkau menggantikan kami. Hukuman yang harusnya kami yang nanggung, tetapi Engkau menggantikannya. Dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu sendiri. Terima kasih banyak Tuhan buat cinta kasih. Biarlah dengan merenungkan kembali pengorbanan Tuhan, kami punya spirit sebagai orang-orang yang senantiasa hidup dalam kemenangan. Dan kami juga bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Mulai melihat orang-orang yang tidak berdaya di sekeliling kami. Bagaimana hati kami digerakkan oleh belas kasihan untuk menolong dan membantu mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di minggu depan.